Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah kewirausahaan bersama kami kelompok 3 yang akan mempresentasikan proposal kami dengan judul Usaha Telur Ikan. Nah, sebelumnya kami perkenalkan dahulu anggota kelompok 3 yang terdiri dari Umi Hoiriah dengan NIM 23071800038, Alevivia dengan NIM akhir 039, Ria Khotimatul Masruroh dengan NIM akhir 045, dan Tika Dewi Sulistiana dengan NIM akhir 058. Oke, masuk ke materi awal. Sesuai dengan judul, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu snack telur ikan. Jadi berbagai macam produk yang ada, produk makanan atau kuliner merupakan salah satu produk yang paling banyak diminati oleh konsumen. Dengan pasar kalangan masyarakat daerah Salatiga, maka kami di sini memiliki ide pendirian usaha kuliner, yaitu telur ikan. Nah, snack telur ikan ini merupakan snack yang terbuat dari campuran telur ikan dan juga telur ayam. Snack telur ikan ini kami olah dengan campuran bumbu-bumbu racikan rahasia untuk menghasilkan rasa yang khas dan dapat diminati oleh banyak kalangan. Nah, snack dari kami juga kami sediakan dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu Rp30.000 per packnya. Dilanjut, kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dan kelemahan merupakan kondisi keuangan, SDM, juga tentang pencapaian perusahaan yang datang langsung dari dalam perusahaan. Nah, untuk kekuatan sendiri, di sini kami memiliki harga terjangkau di semua kalangan konsumen. Yang kedua, konsep daya yang ditawarkan menarik konsumen yang ingin mencobannya. Kemudian, lokasi kami juga sangat mudah untuk dijangkau. Dan yang keempat, terdapat kontak pribadi untuk delivery order. Nah, untuk kelemahannya sendiri, di sini kami kurang mampu untuk menyediakan barang yang restock dalam jumlah yang besar. Sehingga jika ingin langsung membeli dalam jumlah yang banyak, maka mereka harus menggunakan sistem pre-order terlebih dahulu. Jadi pesan dahulu jumlahnya berapa, baru kemudian kami bisa menyediakan barang tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kami juga terkendala dalam modal untuk pengembangan usaha, kami juga masih kurang. Peluang dan ancaman. Peluangnya, permintaan pasar yang terus-menerus ada, kemudian masih jarang pesaing-pesaing snack telur ikan yang menyediakan beberapa ukuran per packnya. Nah, untuk ancamannya sendiri, ini ada beberapa pesaing yang bermunculan dan terkadang jauh lebih murah dari harga yang kami tawarkan. Nah, yang kedua, jenis produk atau snack telur ikan ini mudah untuk ditiru oleh produsen lain. Sifat pembelian snack telur ikan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Nah, untuk pembelian secara langsungnya sendiri, ini pembelian secara langsung yaitu melakukan transaksi secara langsung dengan membeli produk yang kita jual di Pasar Raya 2 Salatiga, maupun dapat datang ke rumah produksi kami yang tepatnya di Ngentak Sari, Kecamatan Tuntang, dan dapat juga via online. Kemudian untuk pembelian secara tidak langsungnya, ini melalui media sosial yang kami pasarkan lewat Instagram dan WhatsApp, di mana pembeli dapat melakukan transaksi non tunai dengan transfer ke rekening kami, lalu snack akan kami kirim. Nah, kami juga menyediakan jasa delivery order bagi konsumen yang berada di lingkup Salatiga sekitar. Melanjutkan materi yang tadi, kita masuk ke materi marketing mix atau baluran pemasaran. Untuk yang pertama adalah mengenai produk. Kami menawarkan snack telur ikan dengan rasa asin dan gurih. Memilih ini karena produk masih dapat dikatakan produk langka atau masih jarang yang memproduksinya, sehingga kami dengan mudah memasarkan produk kami. Snack telur ikan yang merupakan makanan atau snack selingan sehari-hari. Produk ini menggunakan bahan asli tanpa pengawet, yaitu dari telur ikan, telur ayam, garam, kaldu, bawang putih, dan beberapa bumbu rahasia lainnya. Dengan begitu, tidak perlu khawatir makanan ini adalah makanan sehat yang bisa dikonsumsi oleh siapapun. Yang kedua adalah harga. Adapun persaingan yang semakin tajam ini, peranan harga sangat penting, terutama untuk menjaga dan meningkatkan posisi suatu usaha di pasar.
Dalam usaha snack telur ikan ini yang kita jual, kita mematok harga yang cukup ekonomis, yaitu telur bundar besar 30.000 dengan per bungkusnya berisi 5 buah. Untuk yang ketiga adalah tempat. Dengan memilih lokasi pemasaran yang tepat atau biasa disebut dengan strategis, masyarakat akan mengetahui keberadaan produk tersebut. Adapun tempat yang dipilih dalam pemasaran snack telur ikan ini yaitu di Pasar Raya 2, Salatiga, Jalan Jenderal Sudirman, Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Selain di Pasar Raya 2 Salatiga, kalian juga bisa membeli snack ini di rumah produksi kita, yaitu tepatnya di daerah Ngentaksari, Kecamatan Tuntang. Kemudian yang keempat adalah promosi. Adapun promosi untuk penjualan snack telur ikan ini kita lakukan lewat sosial media dan media offline dengan menyebarkan brosur kepada masyarakat dan dilakukan masa promosi pada setiap pembelian grosir. Membeli dalam jumlah yang banyak maka akan mendapatkan potongan harga. Selain itu, kita juga memberikan diskon berkala ketika ada event tertentu, salah satunya yaitu Jumat Berkah. Untuk yang kelima adalah orang. Snack ini dibuat oleh tenaga yang sudah ahli dalam bidangnya dan dengan racikan bumbu yang pas, sehingga dengan adanya tenaga profesional tentunya akan menambah kepercayaan konsumen untuk selalu mendapatkan hasil yang sesuai kebutuhan. Tenaga profesional dalam produksi snack telur ikan ini yaitu pemilik usahanya sendiri dibantu dengan tetangga sekitar. Kemudian selanjutnya adalah proses. Proses yang dilakukan dalam memproduksi maupun menyalurkan snack telur ikan ini dilakukan oleh owner sendiri dengan bantuan beberapa tenaga kerja yang berada di lingkup sekitar. Dalam industri pangan, penerapan standar kebersihan atau kehigienisan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, proses dalam pembuatan snack ini kita lakukan sesuai prosedur kebersihan dengan menggunakan alat dan bahan yang bersih sehingga menghasilkan produk yang sehat dan layak untuk dikonsumsi. Kemudian, yang terakhir adalah bukti fisik. Bukti fisik dalam sebuah usaha haruslah ada sebagai bukti nyata di mata konsumen mengenai produk yang kita perjualbelikan dikemas dengan menarik, tempat produksi ataupun perjualan yang kita gunakan bersih, akun sosial media yang digunakan terdapat poster yang berisi produk ditampilkannya dengan gradasi warna yang dapat menarik konsumen. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis pesaing. Analisis pesaing di sini mempunyai beberapa faktor. Yang pertama yaitu pesaing dari usaha yang sama. Snack telur ikan ini bukan satu-satunya olahan yang ada di Salatiga. Ada beberapa penjual yang menjual dengan konsep yang sama dengan olahan produk kita. Ada beberapa yang menjadi keunggulan dari pesaing produk kita, diantaranya produk yang lebih dulu. Produk pesaing ini memproduksi sudah lama dibanding produk snack telur ikan kita. Dengan memproduksi sudah lama, akan mempengaruhi strategi pemasaran snack telur ikan. Pesaing sudah menguasai strategi dan taktik dalam pemasaran. Keunggulan pesaing akan kita antisipasi dengan persaingan sehat, dengan mencari kelemahan pesaing dan kita akan mempelajarinya agar kelemahan tersebut tidak terjadi dalam produk snack telur ikan kita. Selanjutnya, pasar yang sudah berkembang. Adanya pesaing dengan produk yang sama dengan kita tentunya berimbas pada konsumen yang cenderung menetap dan setia dengan produk yang lebih dulu ada. Dengan hal tersebut, snack telur ikan akan mencoba menuruti permintaan konsumen. Harga yang ditawarkan produk snack telur ikan cukup murah sehingga akan menjadi daya tarik bagi konsumen. Kita juga berusaha sekreatif mungkin dalam menyediakan berbagai varian ukuran untuk menarik minat konsumen. Faktor yang kedua yaitu
pesaing dari usaha yang hampir sama. Berbagai snack khususnya yang berbahan telur ikan di Salatiga akan terus berkembang dengan memproduksi dan menciptakan produk-produk baru yang konsepnya hampir sama dengan produk snack telur ikan. Hal ini sudah kita antisipasi dengan menggencarkan promosi di beberapa media sosial. Selain itu, kita juga menjaga dan mempertahankan produk snack telur ikan dari keorisinilan. Faktor yang ketiga yaitu pesaing dari usaha produksi distribusi. Pesaing dari produksi distribusi ini dapat dikatakan cukup banyak, bukan hanya di daerah setempat produksi hanya, melainkan di pasar juga. Karena pemasaran produk olahan telur ikan utamanya berada di pasar, secara otomatis pesaing produk substitusi di sini lebih banyak. Namun hal tersebut menjadikan produsen semakin termotivasi untuk memberikan produknya sebaik mungkin. Sebagai contoh dalam pengemasan, berupa kemasannya digunakan, bentuk kemasan dan ukuran kemasan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu perencanaan strategi usaha. Yang pertama yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang akan kita terapkan adalah dengan menawarkan lewat media sosial atau IG maupun WA. Hal tersebut kita lakukan dengan tujuan untuk menarik daya tarik konsumen. Kami memilih untuk mengiklankan melalui media sosial karena menurut kami media sosial merupakan metode yang paling efektif untuk pemasaran. Yang kedua yaitu mengadakan promo. Memberikan harga khusus akan menjadi salah satu daya tarik konsumen. Karena sebagian orang masih ada yang tertarik bareng dengan memperhatikan promo. Promo dilakukan di hari-hari tertentu, seperti setiap hari Jumat dengan sistem buy one get two, ataupun dengan harga grosir yang membeli dalam jumlah banyak. Yang ketiga yaitu menganalisis dan menjawab keinginan konsumen. Kita mengadakan kotak saran dan membicarakan secara langsung atau juga dengan pesan singkat. Hal ini agar keinginan para konsumen terpenuhi. Juga dengan adanya kotak saran, snack telur ikan lebih diminati banyak orang. Yang terakhir yaitu memaksimalkan daya kreativitas. Hal ini kita lakukan karena produk kita banyak diminati para konsumen daripada produk pesaing. Kreativitas akan kita maksimalkan seperti dalam menyediakan snack telur ikan dengan berbagai varian ukuran yang dapat menarik daya tarik konsumen untuk mencoba produk kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi pada sore hari ini. Saya akan menjelaskan mengenai poin perencanaan keuangan. Di mana dalam perencanaan keuangan ini, kita tentukan target pemasaran yang kita capai sebanyak 500 buah atau bisa dikatakan 1 pack. Kenapa 100 pack? Karena dalam satu packnya ini berisi 5 buah, jadi perhitungannya 500 dibagi 5 sehingga mendapatkan 100 hasil 1 pack. Adapun laba yang kita inginkan yaitu 30%. Nah, berikut tabel bahan baku yang kita gunakan untuk membuat snack tersebut. Snack telur ikan tersebut ada yang pertama telur ayam banyak 10 kilo, telur ikan cukup setengah kilo saja, dan bumbu-bumbu lainnya dengan total harga 30.000 sehingga total dari keseluruhan bahan baku sebanyak Rp265.000. Nah, selanjutnya ada tabel bahan-bahan atau peralatan untuk proses produksi snack telur ikan. Ada panci, kayu, baskom, tambir, cetakan, tungku, blender, dan plastik. Nah,
Keseluruhan peralatan tersebut kita beli dengan total harga Rp1.120.000. Nah, kita lakukan perhitungan di mana biaya pokoknya Rp265.000, biaya perlengkapannya Rp1.120.000, biaya lain-lainnya 0, sehingga totalnya sebanyak Rp1.385.000. Sedangkan laba yang kita inginkan 30%, kita substitusikan, kita kalikan dengan totalnya, sehingga mendapatkan hasil Rp415.500. Nah, harga setelah laba jadi Rp1.800.500. Dimana harga jualnya, harga setelah laba kita bagi dengan jumlah snack yang kita buat, sehingga mendapatkan hasil 3.601 atau kita bulatkan menjadi 4.000 per buah. Di sini kita menjual per pack dengan harga 30.000, isinya 5 buah snack telur ikan. Nah, selanjutnya asal modal usaha dari kantong pribadi, di mana modalnya cukup Rp1.500.000 dan jumlah kebutuhan modal awal di mana ada bahan baku dan peralatan tadi sebanyak Rp1.385.000. Hutang banknya Rp0. Selanjutnya kita lakukan perhitungan BEP, di mana biaya tetapnya Rp1.075.000, biaya variabel per unitnya Rp4.000, harga per unitnya Rp6.000, sehingga rumus BEP-nya kita masukkan, substitusikan, sehingga mendapatkan hasil 537,5. Maka BEP tercapai ketika penjualan mencapai 537,5 atau kita bulatkan ke atas menjadi 540 buah telur ikan, atau bisa dikatakan 108 pack dengan total harga Rp3.240.000. Nah, prediksi laba rugi dalam 1 bulannya, laba kotor kita dapatkan per harian 600.000, dalam bulanan kita dapatkan 18 juta. Biaya operasional per bulan ada biaya transportasi sebanyak 150.000, gaji pegawai ada 3 pegawai, 1 pegawainya 1.500.000, sehingga ada 3, totalnya 4.500.000, biaya bahan per bulannya ada 10 juta, sehingga total dari keseluruhan biaya operasionalnya 14.650.000. Jadi kita dapatkan laba bersih per bulannya Rp3.350.000. Nah, di sini ada neraca awal, di mana pada kolom aktiva lancar, pada kolom bagian kiri dan kanan ini jumlahnya berimbang. Nah, setelah kita mengetahui perencanaan keuangan dalam snack telur ikan ini, saya akan menjelaskan mengenai rencana pengembangan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, pengembangan produk. Nah, dalam pengembangan produk ini, kedepannya kita akan menambah variasi bentuk, warna, rasa, dan lain sebagainya, agar konsumen tidak jenuh. Poin kedua, ada pengembangan wilayah pemasaran. Nah, di sini kita akan memperluas wilayah pemasaran yang dulunya hanya fokus dalam satu tempat. Nantinya kita akan membuka cabang ke beberapa tempat agar snack telur ikan ini lebih dikenal oleh banyak orang. Ketiga, ada kegiatan promosi. Keempat, ada pembelian kolektif. Dan yang terakhir, ada strategi produksi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari kelompok 3 undur diri, Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.